hadis yang lemah ini, taruh hadis itu lemah, itu mencocoki usul syariah. Hadis ini walaupun lemah, tapi mencocoki usul syariah. Apa itu usul syariah? Usul syariah yang disepakati oleh para ulama adalah semua bencana dan malapetaka itu adalah lewatnya karena maksiat. Itu usul syariah yang muttafaq alaih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Adillah banyak sekali yang itu menguatkan terjadinya malapetaka dan bencana tidak ada lain kecuali karena maksiat kepada Allah. Wa kullan akhadna bidzanbihim wa kullan akhadnahum bidzanbihim. Dari zaman-zaman dulu ya, atba' para rasul, Allah hancurkan mereka dengan Allah berikan siksaan kepada mereka. Wa kullan, masing-masing akhadna, kami siksa mereka, akhadnahum, kami siksa mereka bidzanbihim, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Maka usul syariah, usul pondasi syariat kita, bahwasanya maksiat itu adalah penyebab utama terjadinya malapetaka dan bencana. Ya toh andai kata hadis ini taruhlah lemah, akan tetapi mencocoki usul syariah, maka dari sini para ulama, banyak sekali para ulama menggunakan hadis ini dan berhujjah dengan hadis ini. Baik, kami ceritakan, kami artikan dan kami terangkan sedikit. Abdullah bin Umar bercerita, kuntu asyrati rahtin, saya adalah orang yang ke-10 dari 10 kelompok, dari 10 orang dari kalangan muhajirin. Kami lagi duduk-duduk hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kita sambil mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin. Khitab, wawancara, memang terarah, tertujukan kepada kaum muhajirin, akan tetapi al-ibra bukan kepada muhajirin saja, akan tetapi kepada yang lainnya juga, karena akan datang penjelasannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan poin-poin tadi, poin-poin yang akan datang ini mu'allal, tersebutkan alasan, dan alasan ini tidak hanya terjadi pada kaum muhajirin saja, akan tetapi pada kaum-kaum setelahnya pun. Kalau andai kata ada ilah ini, ada sebab ini, maka akan masuk pada khitab yang Rasulullah akan sampaikan kepada kaum muhajirin. Maka al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sebab ini diarahkan kepada kaum muhajirin, akan tetapi lafaz yang akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu lafaznya umum. Maka dalam kaidah usul tafsir dan juga di kaidah fiqhiyah juga disebutkan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab, yang dianggap adalah umumnya lafaz, bukan kepada sebab yang khusus. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, khamsu khisalin, ada 5 perkara. A'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, an tudrikuhunna, supaya kalian, aku berlindung dengan Allah agar kalian tidak menjumpai atau agar kalian tidak melakukan perkara-perkara 5 ini. Maka Rasulullah SAW ista'adza billah, minta perlindungan kepada Allah dari 5 perkara ini, dan harapannya kaum muhajirin dan kita juga semuanya tidak terjatuh dalam 5 perkara ini. Dan 5 perkara ini adalah jima'u syarr, pokok poros kejelekan, poros kekejian, poros bencana
terletak pada 5 perkara ini. Pertama, ma zaharat al-fakhishatu, tidaklah perbuatan fakhisha nampak fi qaumin, di suatu kaum, hatta a'lanu biha, sehingga kaum itu a'lanu, terang-terangan melakukan perbuatan fakhisha tadi, illa ubtulu, kecuali mereka akan diuji bitawa'in, dengan penyakit-penyakit taun, wal auja, dan sakit atau penyakit-penyakit allati lam takun fi aslafihim alladzina mau, yang taun dan penyakit itu tidak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya dan tidak ada pada kakek-kakek mereka. Poin pertama di sini adalah perbuatan fahisha. Banyak para ulama menafsirkan makna fahisha. Ada yang memahami fahisha itu adalah umum berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan perihal berkaitan dengan orang lain dalam sisi mencaci mereka, mencela mereka, mengambil harta mereka, kemudian menzinai mereka, perbuatan meliwat, perbuatan zina. Ini sebagian tafsir mereka. Ada yang mengatakan kata fahisha itu idza utliqa, kalau diitlaqkan kata fahisha, al-muradu bihi zina dan wa nahwu, semisal zina. Apa semisal zina? Liwat, LGBT dan semisalnya itu. Fa ala kulli hal, baik kita artikan dia adalah zina ataukah yang semisal dengan zina, ataukah yang dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka semua adalah letaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sampai zaharat, nampak, dan sampai ahlul qaryah, ahlul madinah, ahlul bilad, penduduk negeri itu a'lanu biha, terang-terangan melakukan perbuatan ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah ini terjadi dan tidaklah mereka lakukan perkara-perkara itu tadi. Tidak ada itu kecuali ubtulu, mereka akan dikasih oleh Allah siksaan. Siksaan apa? Yaitu taun, penyakit taun. Maka wabah virus corona yang telah kami sampaikan di malam hari, yang ulama berbeda pendapat tentang definisi taun. Apakah virus corona dikatakan taun ataukah dikatakan wabah? Dan coba bisa dilihat di YouTube kami gitu, perbedaan di antara keduanya. Saya condong di di pelajaran itu, saya condong virus corona bukan termasuk taun tapi termasuk wabah. Oke lah, dia dinamakan taun ataukah dinamakan wabah, maka kita masuk pada kata yang nomor 2, wal auja, yaitu penyakit atau wabah. Maka virus corona ini tidaklah terjadi dan tidaklah Allah berikan kepada kita semuanya kecuali karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih karena apa? Zina, liwat, LGBT dan semisalnya sudah nampak. Dan mereka terang-terangan melakukan perbuatan yang demikian ini. Maka hendaknya kita harus sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini terjadi kecuali karena sebab. Tidaklah Allah mengazab atau mengirimkan sesuatu kepada kita sebagai bencana atau yang lain, itu pasti ada sebab. Sebabnya apa? Ya tadi, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih berkaitan dengan apa? Zina dan semisalnya. Coba zina sekarang berkeliaran di mana-mana kan, LGBT dibuka dengan terang-terangan, bahkan tempat perzinaan disediakan. Tidaklah mereka malu-malu dalam perbuatan zina. Maka ancamannya semisal ini. Maka ancamannya terjadi semisal ini. Maka terjadi apa? Bitawain wal auja. Dan ingat,
taun dan penyakit-penyakit ini, yang mana kalian tidak Allah berikan itu, yang mana kakek dan bapak-bapak kalian nggak pernah mendengarkan dan nggak pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Coba lihat penyakit zaman kita sekarang ini, ada saja. Virus corona nggak ada zaman dulu kan, zaman sekarang ada, muncul sekarang. Penyakit-penyakit, masya Allah, banyak sekali. Yang itu belum pernah terdengar oleh di masa-masa silam dahulu kala. Ini tidak lain kecuali karena apa? Karena fahisha menyebar. Dan ahlul bilah, penduduk negara itu senantiasa terang-terangan melakukan perbuatan itu tadi.